Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 di SD Bangun Jiwo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini Pakde akan menyampaikan materi tentang variasi gerak dasar lari, jalan, lompat, dan lempar pada atletik. Ada yang sudah tahu apa itu atletik? Oke, jika belum tahu, simak video ini baik-baik. Oke, kita mulai dari tujuan kita dulu. Tujuan pembelajaran hari ini nantinya kalian dapat menjelaskan variasi gerak dasar lari, jalan, lompat, dan lempar. Kemudian harus bisa mempraktikkan variasinya. Oke, ada lari, jalan, lompat, dan lempar pada atletik. Baik, kita sambung ke apa itu atletik? Pengertian atletik. Pakde cari bahasa yang sederhana biar kalian mampu memahami dengan baik. Nah, atletik adalah jenis olahraga yang tumbuh dan bisa berkembang bersama dengan kegiatan alami manusia seperti tadi ada jalan, ada lari, ada lompat, dan ada lempar. Nah, terdiri dari gerakan dasar yang dinamis dan harmonis, enak dilihat. Atau ketika kalian jalan harus enak dilihat, badan tegak, pandangan ke depan, ayunan kaki, ayunan lengan harus dinamis. Oke. Kemudian atletik ini itu membutuhkan ketahanan dan sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik manusia. Jadi mengandalkan kekuatan fisik manusia tanpa bantuan mesin atau alat apapun. Nah, kemudian berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang berarti lomba atau kontes. Kemudian atletik ini juga sering disebut dengan track and field sport, ya, yaitu adalah olahraga lintasan dan lapangan. Kemudian atletik adalah induk dari semua cabang olahraga dan disebut sebagai mother of sport. Wah, kok bisa jadi induk, Pak? Iya, kebanyakan olahraga itu melibatkan atletik ini. Pasti ada jalan, ada lari, lompat, dan lempar. Contohnya apa, Pak? Misalkan ada sepak bola. Di dalam permainan sepak bola, pasti ada jalan, ada larinya, kemudian ada lompatnya. Ada lemparnya juga ketika ada lemparan ke dalam ataupun penjaga gawang saat melempar. Kemudian apa lagi? Basket juga sama, ada jalannya, ada larinya, ada lompatnya, ada lemparnya. Bola voli, kasti, atau banyak menggunakan atletik. Oke, salah satu cabang yang paling tua. Karena apa? Pada zaman dahulu atletik itu sudah dimainkan. Masuk ke sejarah kita ya. Jadi Olimpiade pertama berlangsung di Yunani, di negara Yunani sana pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sudah dipertandingkan ini oleh atletik di Olimpiade pertama. Pada waktu itu atletik hanya perlombaan lari saja, balapan melayu tok, tapi sudah banyak yang nonton ternyata. Kemudian sejarah atletik di Indonesia. Nah, kita bangsa Indonesia itu mengenal atletik sejak pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu atletik sudah dimasukkan ke mata pelajaran di sekolah-sekolah. Nah, organisasi atletik pertama tahun 1917 ketika pemerintahan Hindia Belanda adalah NIAU, NIAU atau Netherlands Indische Athletic Unie, perkumpulan atletik para Jermanis atau orang-orang Jerman. Nah, di Indonesia bagaimana? Pada tanggal 9 September 1950, PASI itu induk organisasi atletik di Indonesia atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia sudah dibentuk, sudah didirikan. Oke, paham? Nah, atletik memiliki 4 cabang olahraga, yaitu ada jalan, lari, lompat, dan betul ada lempar. Ada 4 ini ya, cabang olahraga di dalam atletik. Ingat. Kemudian kita masuk ke cabang olahraga jalan. Ada jalan cepat. Ya, jadi yang dipertandingkan ketika cabang olahraga jalan adalah jalan cepat. Nah, jalan cepat dibagi menjadi 2 untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk putranya, untuk laki-lakinya harus menempuh jarak
minimal 20 km dan 50 km, cukup jauh. Kemudian yang perempuan hanya 10 dan 20 km. Apa bedanya Pak jalan cepat dan lari Pak? Oh, ada bedanya Pak Adi sedikit jelaskan. Jadi jalan cepat ini berbeda dengan lari ya. Jalan cepat mengharuskan atlet itu berjalan secepat mungkin dengan seluruh telapak kaki menyentuh permukaan tanah agar tidak didiskualifikasi, dan tungkai kaki harus tegak lurus, tidak boleh menekuk. Kalau menekuk itu menyerupai lari. Nah, kalau atlet sudah menyerupai lari maka akan didiskualifikasi. Oke, kemudian ada cabang lari. Ini nomornya banyak sekali, ada 6 yang kita kenal. Atau ada lari jarak pendek, itu lari cepat atau namanya sprint. Kalau pelarinya namanya sprinter. Jadi nanti menempuh jarak berapa? Mulai dari 60 untuk anak-anak, kemudian kalau di event olahraga kita mulai dengan 100, 200 hingga 400 meter. Kalau orang tercepat di dunia, di bumi ini adalah Usain Bolt. Dia adalah pelari dari Jamaika. Kemudian ada jarak pendek yang kita sebut dengan sprint tadi. Kemudian ada jarak menengah. Nah, jaraknya lebih jauh daripada jarak pendek. Kemudian ada lari jarak jauh, mulai dari 5.000 hingga 10.000 meter, 10 km ya. Kemudian ini adalah lari beregu. Kalau yang lainnya sendiri-sendiri, kalau ini beregu. Estafet itu adalah lari beregu. Dimainkan oleh 4 orang, nanti masing-masing lari 100 meter atau nanti masing-masing lari 400 meter. Kemudian ada lari halang rintang. Nah, ini jaraknya ya. Kemudian ada lari maraton yang menempuh jarak 42,195 km. Ada lagi yang namanya half marathon. Jadi jaraknya separuh dari 42 kilo ini. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau lari sprint tadi jarak pendek biasanya menggunakan start jongkok. Kalau sudah mulai jauh seperti lari jarak jauh ataupun maraton, itu menggunakan start berdiri. Ya, betul. Kemudian ada cabang olahraga lompat. Kalian harus tahu ada 4 cabang olahraga lompat, yaitu lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Betul, kalau lompat jauh ya jauh-jauhan sing melompat. Kalau lompat tinggi ya dia harus lompat setinggi-tingginya. Oke, kita lanjut ke lempar. Ini lempar ya, maaf. Lempar yang kita ketahui ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru. Kok tolak peluru Pak? Ya, tolak peluru itu yang menggunakan bola besi untuk ditolakkan, jadi tidak dilemparkan, ditolakkan ya. Kemudian ada lontar martil. Nah, untuk anak-anak kita memodifikasi lempar lembing ini menjadi lempar turbo atau lempar roket yang kecil itu panjang. Oke, baik. Selanjutnya nomor 1 ada variasi berjalan. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu variasi berjalan berdasarkan arah. Arahnya ada apa? Depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian ada langkah tegak atau langkah biasa. Jadi kalau berjalan itu umumnya harusnya pandangan ke depan, badan tegak, jangan membungkuk apa menyamping-menyamping. Nah, kemudian berjalan seiringan dengan ayunan lengan dan langkah kaki. Nah, yang pertama adalah jalan ke depan, atau gampang kalian pasti bisa jalan ke depan atau maju, kemudian jalan ke belakang, pasti kalian sudah bisa. Kemudian kemana lagi? Ke kanan. Nah, jalan ke kanan dan ke kiri kalian bisa berkelok-kelok. Nah, kemudian ada nih jalan biasa, kemudian jalan tegak, pandangan ke depan, tangan diayunkan hingga rata-rata bahu. Oke, jalan bisa ya. Kemudian variasi berlari. Kita larinya apa nih Pak? Lari pelan dan lari cepat. Bagaimana itu? Ya, lari pelan seperti jogging, kemudian langsung sprint, lari cepat. Nah, yang kedua, lari menyamping. Kemudian lari berkelok-kelok. Atau berkelok-kelok itu zigzag, boleh. Kemudian lari melompati rintangan
Nah, atau lari langkah kuda. Lari melompat seperti itu. Oke. Setelah lari kita ke apa? Betul, lompat dan loncat. Apa bedanya lompat dan loncat? Jika lompat itu menggunakan tumpuan satu kaki, kalau loncat tumpuannya dua kaki. Itu yang membedakan antara lompat dan loncat. Oke. Lompat tali atau lompat kotak ini nanti bisa dikombinasikan atau divariasikan dengan lompat kata. Nah, ini lompat tali bisa ya skipping. Kemudian lompat kotak. Ini barang yang dapat dimodifikasi, pasti kalian ada di sekitar kalian, dus atau kardus. Kemudian lompat ke atas, nah dan loncat jauh. Oke, hanya melompat ke atas kemudian jauh, gampang. Kemudian lompat raih dan lompat jauh. Nah, ini meraih kemudian kalian melompat meraih kemudian jauh juga nanti tujuannya. Oke, setelah itu ada apa? Betul, lempar. Apa itu? Lempar roket atau turbo tadi yang Pak dijelaskan, dan lempar bola diayunkan. Nih, turbonya atau roketnya lempar. Nah, gitu aja. Kemudian bola ayun nih. Nah, ini lempar turbo atau roket ini biasanya kalian tahu O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional biasanya melombakan ini, lempar turbo. Kemudian sekilas tentang atletik kit. Apa itu atletik kit, Pak? Jadi atletik kit itu atletik untuk anak-anak. Nah, itu dikenalkan pertama kali oleh International Association of Athletic Federation atau IAAF. Ini adalah induk organisasi atletik di dunia. Namanya IAAF, International Association of Athletic Federation. Nah, atletik kit ini menyebar ke sekolah-sekolah melalui pendidikan dan pelatihan oleh Pusat Pembinaan Atletik Pelajar atau PPAP. Jadi sudah dikenalkan di dunia pendidikan. Bahkan PBPASI merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melombakan cabang atletik ini. Nah, kegiatannya ada di O2SN tadi lombanya atau di KOSN. Nah, nomor yang dilombakan di O2SN itu biasanya ada Kangas Escape, jadi ada lari dengan shuttle relay. Kemudian ada lompat kata atau frog jump. Kemudian ada kit javelin throwing atau dengan lempar turbo tadi. Kemudian ada Formula One, jadi lari dengan halang rintang. Oke. Nah, tugas untuk kalian adalah silahkan untuk membuat video tentang lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Bisakah Anda? Oke. Kemudian ada lompat kata. Oke, untuk jelasnya nanti ada video yang akan Pak diputarkan, silahkan disimak dan dipraktikkan. Oke, tugas silahkan dikumpulkan di grup PJJ PJOK kelas 4 maksimal hari Sabtu 18 September pada pukul 6 sore atau 18.00 WIB. Oke, paham? Kita simak dulu videonya. Nah, demikian yang dapat Pak disampaikan. Finish akhirnya setelah lari dengan materi atletik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ingat, kalian harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Boleh jogging, boleh bersepeda, boleh lompat tali, boleh boxing, ada muay thai, bebas. Yang penting kalian harus beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya, hanya 30 menit. Baik, demikian yang dapat Pak disampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap suka dengan pelajaran TJOK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.